Shalom teman-teman, kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh kembali beribadah bersama di ibadah persada ini. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita boleh merayakan ulang tahun persada yang ke-21 tahun ini. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita boleh ada hingga hari ini, kita sungguh bersyukur. Sebelum acara dimulai, mari kita satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat malam ini di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu Bapa. Walaupun secara online, Tuhan Engkau yang menjagai dan melindungi kami dimanapun saat ini kami berada. Kami juga berdoa buat teman-teman yang lagi mengikuti ibadah di rumah. Tuhan Engkau yang menjagai, melindungi, berikan damai sukacitamu. Apa yang kami perlukan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau mencukupkan segalanya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan itu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kita pujikan lagu sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tidak terasa, Kingmi Persada sudah memasuki usia yang ke-21 tahun. Kita semua tahu bahwa itu adalah anugerah-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Satu pujian, besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai di mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selanjutnya kita masuki mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang penuh dengan anugerah seperti puji-pujian dari saudara-saudara kita tadi. Anugerah secara khusus buat persekutuan dewasa muda Kingmi Medan. Karena hari ini kita merayakan ulang tahunnya ke-21. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai persekutuan ini sampai 21 tahun saudaraku. Kerinduan saya melalui bertambahnya usia, persekutuan ini juga makin matang di dalam kehidupan rohani, baik pengurusnya maupun untuk setiap anggota persada mempunyai kematangan rohani, sehingga tidak menjadi orang Kristen yang anak-anak, tapi terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mempunyai kehidupan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu minta pimpinan dan berkat Tuhan. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, dengan rendah hati kami datang kepadamu. Kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, manusia berdosa, tetapi kami mengalami anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Kami mengalami anugerah keselamatan bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tetapi semuanya semata-mata adalah anugerah. Kami tidak layak menerimanya, tetapi Engkau memberikan dengan pengorbanan Kristus di salib, sehingga kami yang percaya kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Dan lebih daripada itu, anugerah secara khusus bagi gereja kami dan bagi persekutuan dewasa muda. Hari ini Tuhan sudah memberkati kami sampai usia yang ke-21 tahun. Kami bersuka cita, bersyukur, dan kiranya Tuhan supaya setiap kami menyadari anugerah Tuhan, memakai kesempatan ini untuk mengkoreksi diri kami, makin hari makin cinta Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kami butuh firman Tuhan, terutama di dalam masa-masa yang sulit ini,
supaya Tuhan tuntun kami melalui firman-Mu, berjalan di dalam kebenaran dan mengalami terobosan kehidupan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran pada malam hari ini. Doa dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, tema saya adalah life breakthrough, terobosan kehidupan. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan kehidupan, terutama di masa-masa sulit, ya. Dan subtema saya adalah be positif. Kalau hari ini orang tidak mau positif, saudaraku, ya kan? Karena corona, kalau positif berarti dia sakit, ya. Orang semuanya mau negatif, ya. Tapi lupakan dulu corona, saudaraku, ya. Lupakan dulu COVID-19. Ini sekarang berbicara tentang kehidupan, ya. Jadilah orang yang positif supaya saudara mengalami life breakthrough, saudara mengalami terobosan di dalam kehidupan ini. Nah, karena orang yang positif adalah yang bisa mengalami kemenangan di dalam menghadapi beratnya kehidupan ini, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang besar sekalipun. Mari saudaraku, kita akan membaca nats kita. Saya ambil dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 32. Baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang mengikuti persekutuan ini di rumah masing-masing, silakan membuka Alkitab saudara Bilangan 13. Karena alasan waktu saya hanya baca yang di tengah saja, 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Demikian bunyinya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan mendahului negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku yang terkasih, inilah kisah di mana Musa mengutus 12 orang dari setiap suku bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai ini untuk menyelidiki keadaan bagaimana negeri Kanaan itu, saudaraku. Dan dikatakan setelah 40 hari mereka mengintai negeri Kanaan itu atau tanah Kanaan itu selama 40 hari. Mereka lihat semuanya dengan teliti, saudaraku. Dan setelah 40 hari mereka pulang. 12 orang memberi laporan, dan di antara 12 itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ya, ada 10 orang dan 2 orang. 10 orang artinya mayoritas, kebanyakan orang. Yang 10 orang yang mayoritas ini memberikan laporan yang negatif. Ya, sedangkan yang 2 orang yang minoritas memberi laporan yang positif. Nah, nanti di akhir khotbah saya minta saudara menentukan diri saudara sendiri ada di mana. Ya, apakah saudara ikut orang banyak, 10 orang? Ya, itu mungkin lebih aman, saudaraku. Ya, apakah saudara mau memilih di antara 2 orang ini saja, minoritas, ya, walaupun ada resikonya. Ya, nah hari-hari ini banyak orang ikut mayoritas, saudaraku. Ya, itulah
orang-orang yang negatif. Dan saya harap melalui renungan khotbah hari ini supaya setiap orang yang mendengar menjadi orang-orang yang positif, ya. Mungkin ada harga yang harus dibayar, ya, tetapi itu jauh lebih baik, ya. Nah, mari saudaraku kita mulai. Apa yang membuat perbedaan dalam hidup ini? Mengapa ada orang yang mempunyai kemampuan dan pendidikan yang sama, ya, mungkin sekolahnya sama, kuliahnya sama, kemampuannya sama, nilainya sama, ya, tapi yang satu menjadi orang yang berhasil, sedangkan yang satu lagi menjadi orang yang terpuruk, padahal dia diberikan pendidikan yang sama, pengajaran yang sama. Ketika menghadapi satu badai, hari-hari ini kita menghadapi badai COVID, ya, yang satu menyerah, tapi yang lain bisa bangkit dan bahkan memakai situasi ini dengan baik menjadi orang yang berhasil, saudaraku, ya. Apa yang membuat perbedaan? Saudara, kita akan menghadapi masalah-masalah yang sama dalam kehidupan ini, ya. Dalam konteks hari-hari ini adalah kita menghadapi masalah, semua orang menghadapi masalah COVID-19. Nah, bagaimana saudara bersikap menentukan apa nanti hasil daripada sikap saudara, menentukan ke depan kehidupan saudara. Apakah saudara orang yang terpuruk atau saudara menjadi orang yang berhasil justru bangkit, ya? Yang membuat perbedaan adalah cara pandang, saudara. Sikap dan pola pikir. Apakah itu positif atau negatif? Itu besar pengaruhnya di dalam semua aspek kehidupan. Jadi berhati-hatilah dengan cara pandang saudara. Berhati-hatilah dengan sikap dan pola pikir saudara. Saudaraku, 12 orang yang diutus Musa ini, mereka melihat hal yang sama, ya, yang dilihat sama, saudaraku, tetapi laporannya berbeda, cara pandang mereka berbeda. Yang satu melihat ada raksasa dan kami tidak mungkin bisa melewatinya, kami tidak mungkin bisa mengalahkannya. Yang satu, yang dua orang tadi mengatakan apa? Yes, memang mereka raksasa, tapi bersama Tuhan kita telan habis. Ini cara pandang yang beda, saudaraku, ya. Yang 10 orang melihat diri mereka seperti belalang, ya, orang Kanaan seperti raksasa. Yang 2 orang melihat, yes, mereka memang raksasa, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dan kita bisa telan mereka. Oleh sebab itu, saya mengutip dari seorang hamba Tuhan, John Maxwell, berkata demikian, saudaraku, Anda akan menjadi belalang atau Anda akan menjadi raksasa tergantung dari kacamata Anda. Bagaimana Anda melihat situasi yang akan menentukan bagaimana nanti Anda menjadi orang yang bagaimana, ya. Anda akan menjadi belalang, orang yang kecil yang terpuruk, atau Anda menjadi raksasa, itu tergantung kacamata Anda. Karena di sini yang dipakai kata di dalam kitab Bilangan ini adalah raksasa dan belalang. Nah, saudaraku, saudara dan saya tidak bisa merubah apa yang terjadi dari luar, ya, dari luar kehidupan saudara, ya. Tetapi Anda dapat merubah apa yang di dalam diri Anda. Anda tidak bisa merubah apa yang di luar. Anda tidak bisa mungkin merubah, membuat COVID-19 jadi berhenti, nggak bisa, saudaraku, ya kan? Tapi Anda bisa merubah sikap saudara, ya. Apakah saudara menjadi takut, gelisah, paranoid, ya, sehingga saudara tidak berbuat apa-apa, saudara tidak kemana-mana, ya, justru saudara bisa menjadi terburuk mungkin, ya. Tentu saya juga tidak menasihatkan saudara untuk mencobai Tuhan, ya, dengan melakukan hal-hal yang sengaja untuk berkerumun dan sebagainya. Tentu tidak demikian, ya. Tapi mari kita lihat dengan cara pandang yang positif. Kita melihat situasi ini memang yes, kita menghadapi hal yang sama, tapi bagaimana kita mengatasi ini? Oleh sebab itu, saudaraku, melalui kisah ini saya ingin memberikan saudara ada 4 perbedaan antara orang yang negatif dan orang yang positif, ya. Nanti saudara cek diri saudara masing-masing, saudara ada di mana, ya. Ada 4 perbedaan. Yang pertama, orang negatif itu fokus kepada kelemahannya, ya. Sedangkan orang yang positif fokus kepada Tuhan. Nah, itu ada di dalam ayat 31 dan 33. Sebetulnya ayatnya panjang, ya. Ayat 31 dan 33 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini 10 orang memberi laporan seperti ini, saudara. Ya, orang negatif, yang 10 orang negatif, mereka lihat dirinya, mereka lihat kelemahan mereka. Ya, mereka melihat diri mereka seperti belalang dihadapkan para raksasa-raksasa itu. Ya. Tetapi orang yang positif nanti kita lihat mereka fokusnya kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah dalam kehidupan masyarakat kita akan muncul orang-orang seperti ini, saudaraku. Ya, orang negatif akan berkata persoalan terlalu besar, aku tidak bisa lagi, ya, tidak bisa, aku lemah, aku tidak sanggup mengalahkan raksasa-raksasa itu. Hari-hari ini saudara mungkin berkata, aku tidak sanggup lagi menghadapi masalah yang besar ini. Ya. Masalah saya terlalu besar seperti raksasa sehingga saya ini seperti belalang. Kita tidak sanggup mengalahkan raksasa, atau dalam konteks sekarang kita tidak sanggup mengalahkan masalah-masalah yang ada, masalah yang begitu besar, masalah yang begitu berat. Ya. Orang negatif fokusnya kepada masalah, saudaraku. Fokusnya kepada kelemahan dirinya. Mereka berkata, waduh, ini terlalu berat, aku tidak sanggup lagi. Ya. Bagi orang yang negatif tidak ada masalah dianggap ada masalah, masalah kecil dibesarkan, yang besar menjadi sangat besar. Itu ciri orang negatif, saudaraku. Ya, sebab kacamata mereka lensanya cembung. Ya, orang demikian akan mengalami stres, saudaraku. Betul enggak, saudaraku? Hari-hari ini kalau sudah terlalu takut, ya, sekali lagi waspada boleh, tapi jangan takut, saudaraku, ya. Terlalu stres, ya, takut sampai saudara stres dan depresi, putus asa, ya. Dan biasanya orang ini akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak wajar. Orang kalau sudah ketakutan, stres, biasanya akan mengambil tindakan yang tidak wajar, yaitu mencari kompensasi atau mencoba melupakan. Udah lupakan semua, ya, supaya lupa gimana? Ya, minum obat tidur supaya lupa, gitu ya. Lupa masalah semuanya. Besok bangun pagi, ada lagi, saudaraku, ya. Jadi nggak bisa juga. Nah, lari dari masalah, ya. Mau lari kemana kalau hari-hari ini? Tak bisa, saudaraku, ya. Tetapi beda dengan orang yang positif, saudaraku. Ya. Mari kita lihat pasal 14 ayat 7 dan 9, ya. Saudara nanti bisa lihat di layar saudara. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini Kaleb dan Yosua, saudaraku. Mereka lihat hal yang sama, tetapi yang dua mengatakan apa? Oh, negeri itu luar biasa baiknya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ini orang positif, saudaraku. Oh, perbedaan yang besar, bukan? Ya. Yang dilihat sama, yang satu melihat kesulitan, melihat kelemahan, maafkan ya, melihat kelemahan dirinya. Tetapi yang dua orang melihat Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Yes, mereka memang raksasa, tapi bersama Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita, kita telan habis mereka. Ya, kita bisa masuk kepada negeri itu karena negeri itu luar biasa baiknya. Ini perbedaan orang negatif dan positif, saudaraku. Ya, orang positif berkata masalah memang ada, tapi kita mampu akan mengatasinya. Kalau kita tidak dapat, ada Tuhan yang menyertai kita. So, mengapa kita takut? Nah, mari saudaraku, hari-hari ini ya tidak hanya masalah COVID, tentunya ada masalah-masalah yang lain. Mungkin ada yang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan dan sebagainya. Dan itu mungkin buat saudara terlalu besar, saudara tidak sanggup lagi. Saya ingatkan hari ini melalui firman Tuhan, ada Tuhan yang menyertai engkau. Kita bisa telan habis itu semua masalah, kita bisa menang, ya. Kita bisa lewati, kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik karena ada Tuhan yang menyertai kita. Don't wish for life to become easier. Pray to be stronger. Jangan berharap hidup ini akan menjadi lebih mudah, tapi berdoalah untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup ini, ya. Bukankah ini indah, ya? Jadi saudara, kalau doa itu jangan Tuhan buang segala masalah ini, gitu ya. Singkirkanlah Tuhan segala masalah ini. Saudaraku, justru masalah itu yang membuat saudara menjadi kuat kok sebetulnya. Ya.
Lalu berdoanya gimana? Tuhan beri aku kekuatan supaya bisa mengalahkan masalah itu. Bukan itu lebih baik? Ya kan? Kalau saudara ada masalah dihilangkan, ada masalah disingkirkan oleh Tuhan, saudara menjadi orang yang lemah. Tapi mari kita berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Memang masalah besar, tapi bersama dengan Kau aku akan telan habis ini semua masalah. Aku bisa selesaikan. Ini orang yang positif, saudaraku, ya. Max Lucado juga menasihatkan kepada kita. Mungkin ini pernah saya sampaikan juga, tidak ada salahnya hari ini saya ulangi. Kalau engkau fokus kepada raksasa atau masalahmu, Anda akan tersandung, Anda akan jatuh. Tapi kalau engkau fokusnya kepada Tuhan, raksasa atau masalah itu yang akan tumbang. Maka jadilah orang positif yang fokus kepada Tuhan. Yang kedua, orang negatif fokus kepada masalah, orang positif fokus kepada solusi. Ya. Ini beda besar, ya. Ayat 33 masih berbunyi demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga terhadap kami. Oke, ini masih ayat 33, saudaraku. Orang negatif fokusnya kepada masalah yang mereka hadapi terlalu besar. Tetapi orang positif fokusnya kepada solusi. Mari kita cari jalan keluar. Orang negatif berkata masalah terlalu besar, aku tidak mau masuk, aku mundur saja. Yang 10 orang berkata kepada Musa dan Harun, wah, orang-orang di sana terlalu besar, kami tidak sanggup melawannya. Daripada kami mati di sana, maka kami mundur saja. Aku tidak mau masuk lagi. Fokusnya kepada masalah, saudaraku. Tapi orang positif akan berkata, ya memang ada masalah, tetapi mari kita cari jalan keluar. Jadi jangan menyerah, saudaraku. Percayalah, setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Saudaraku tahu kunci gembok itu? Ya. Saya nggak tahu orang Medan tahu gembok, itu orang bahasa Jawa mungkin ya, gembok yang pintu itu, saudaraku. Pabrik itu kalau bikin kunci, membuat gembok itu pasti sepasang dengan kuncinya. Nggak mungkin tidak ada kuncinya. Kalau tidak ada kuncinya, saudara nggak mau beli, bukan? Ya kan? Jadi gembok yang hebat, yang besar, yang tangguh sekalipun mesti ada kuncinya untuk membuka. Sama halnya dengan masalah, saudaraku. Besar atau kecil ada solusinya. Ada kunci untuk membukanya. Orang positif akan berkata, yes, memang ada masalah, tapi mari kita cari jalan keluar. Sekarang kita ada masalah ini, mari kita cari jalan keluar. Ya. Hari-hari ini mungkin gereja juga mengalami masalah karena tidak bisa lagi ibadah secara offline, ibadah secara komunal, ibadah bersama-sama. Tapi mari kita cari masalah. Nah, cari solusi, maafkan. Salah satunya adalah melalui media sosial, melalui online, ya. Dan bahkan ini bisa dilihat oleh seluruh dunia, saudara. Ya. Jadi setiap masalah selalu ada jalan keluar. Masalah sudah besar, ada jalan keluar. Kecil juga ada jalan keluar. Jadi jangan takut, ya. Orang negatif melihat ancaman, orang positif melihat peluang. Itu bedanya, ya kan? Kalau orang negatif melihat ancaman, ada masalah menjadi ancaman. Hari-hari ini Covid jadi ancaman memang, ya. Bagi kebanyakan orang seperti itu. Tapi orang yang positif bisa mencari peluang di tengah situasi ini, ya. Saudara ingat bagaimana dulu dolar naik luar biasa, ya. Ada banyak orang tumbang juga, bukan? Ya. Tapi di tengah situasi yang begitu ada orang yang bisa meraih keuntungan. Ya, itulah orang mencari peluang, bisa mendapatkan peluang. Nah, saya harap melalui situasi ini saudara bisa mempunyai terobosan kehidupan. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang pesimis, tapi jadilah orang yang optimis. Jangan menjadi orang negatif, tapi jadilah orang yang positif. Ya. Saudara tentu kalau lihat lampu bolam, saudara ingat tokohnya, yaitu Thomas Alva Edison. Dia berulang-ulang gagal, ya, di dalam percobaannya menemukan lampu pijar itu, yang kita hari ini mungkin sudah sedikit orang yang pakai lampu, masih ada lampu-lampu pijar, ya. Dia berkata apa? I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. Artinya apa, saudaraku? Saya tidak pernah gagal, walaupun dia sudah mengalami sudah melakukan percobaan sebanyak 10.000 kali dan tidak berhasil. Dia bilang saya tidak gagal, saya justru menemukan 10.000 cara
yang tidak bekerja atau tidak berhasil. Itu bedanya, saudaraku. Dia tidak mengatakan dia gagal, tapi saya justru menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil, maka saya tidak akan ulangi yang 10.000 cara itu. Saya akan terus sampai saya ketemu, dan akhirnya memang dia menemukan lampu pijar, bukan? Itu Thomas Alva Edison, ya. Saya kira sama dengan kisah Oprah Winfrey. Saya kira sudah semua tahu siapa dia. Dia termasuk adalah 10 besar wanita yang terkaya, ya, hari-hari ini. Padahal secara fisik mungkin tidak mendukung, gitu ya. Dia mengalami banyak kesulitan, terutama di dalam masa kecilnya, saudaraku. Tetapi itu tidak mengubah dia atau membuat dia menjadi menyerah, menjadi dia negatif, pesimis. Tidak. Bukankah ya, beberapa waktu yang lalu Oprah Winfrey menjadi presenter talk show yang hebat, ya, yang mengalahkan segala-galanya, mengalahkan semuanya, ya, menjadi presenter talk show yang berhasil. Itulah Oprah Winfrey, karena dia optimis orangnya, ya. Dia terus mencari jalan keluar daripada situasi yang dia hadapi. Oleh sebab itu ada sebuah ilustrasi bahwa sebuah bola ketika jatuh akan memantul kembali ke atas. Semakin keras Anda membantingnya, semakin tinggi dia akan pantulannya. Artinya apa, saudaraku? Semakin besar masalah yang saudara hadapi, maka kalau saudara bisa keluar dari situ, saudara akan makin tinggi pantulannya, ya. Oleh sebab itu jangan mengeluh kalau saudara menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini. Jadilah orang yang positif. Yang ketiga, orang negatif menoleh ke belakang, orang positif menatap ke depan. Ini beda, ya. Mari kita lihat ayat 14 ayat 3. Berbunyi demikian, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Yang 10 orang berkata seperti ini, saudaraku. Wah, Tuhan ini bagaimana? Mengapa kami dituntun masuk ke negeri Kanaan, ya? Supaya kami tewas oleh pedang, kami akan mati semuanya oleh raksasa-raksasa itu. Bagaimana ini, ya? Kami bisa mati kalau kami masuk ke negeri Kanaan, dan istri dan anak kami juga. Kalau gitu lebih baik kami pulang saja ke Mesir. Mereka menoleh ke belakang, saudara. Mereka mau pulang ke Mesir lagi, menjadi budak di tanah Mesir, ya. Tapi orang positif tidak, saudaraku. Mereka menatap ke depan. Mari kita lihat, saudaraku. Orang negatif trauma dan bangga dengan masa lalu dan tidak melakukan apa-apa. Orang positif memikirkan dan merancangkan masa depan dan melakukan sesuatu untuk mencapainya. Saudara masuk yang mana sekali lagi? Orang negatif itu melihat ke belakang, trauma. Kalau dalam konteks bangsa Israel waktu ini, mereka justru bangga di negeri Mesir. Mereka pilih lebih baik kami kembali ke negeri Mesir aja, jadi budak tidak apa-apa daripada kami masuk negeri Kanaan, mati kami, ya. Mereka menjadi orang-orang yang menyerah. Orang positif merancangkan masa depan dan melakukan sesuatu. Di dalam situasi kehidupan yang sulit, mari saudaraku kita menatap ke depan dan kita merancangkan sesuatu dan lakukanlah sesuatu. Jangan terus menoleh ke belakang, saudaraku. Saudara tidak bisa robah yang di belakang itu. Ada pepatah yang mengatakan kuda yang baik tidak akan makan rumput yang sudah dilaluinya, ya. Ini pepatah, saudaraku, ya. Masa kita kalah sama kuda? Katanya kuda yang baik itu tidak akan makan rumput yang sudah dilaluinya, ya. Pengajarannya Anda tidak dapat merubah yang sudah lewat, tapi Anda dapat merubah yang ada di depan Anda. Mari kita, saudaraku, fokus kepada apa yang ada di depan, ya. Nah, ini ilustrasi juga. Anda tidak akan maju ke depan jika Anda terus melihat dari kaca spion, ya. Ada yang naik mobil, saudaraku, lihat kaca spion terus, ya. Kalau saudara maju gimana? Saudara akan kecelakaan, betul nggak? Anda tidak bisa maju ke depan kalau saudara selalu melihat kaca spion, ya. Jika Anda mau bergerak maju, arahkan pandangan Anda ke atas, ke kaca depan mobil Anda, ya. Mari saudaraku, kita tidak lihat kaca spion, tapi kita lihat kaca depan kita. Yang terakhir, yang keempat, orang negatif selalu bersungut-sungut, orang positif penuh dengan ucapan syukur. Pasal 14 ayat 2 dan 27. Demikian bunyinya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini,
Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan mendengar. Saudaraku, hati-hatilah jika engkau bersungut-sungut, ya, karena setiap sungut-sungut yang keluar dari mulut Anda Tuhan mendengar, dan Tuhan tidak berkenan kepada sungut-sungut. Orang negatif selalu bersungut-sungut, orang yang positif selalu bisa bersyukur di dalam segala situasi. Mari kita menjadi orang yang positif. Ucapan syukur dan sungut-sungut keluar dari mulut yang sama. Yang mana pilihan Anda? Saudara bisa mengucap syukur, saudara bisa bersungut-sungut. Yang mana pilihan Anda? Keduanya akan mengakibatkan perbedaan yang besar. Yang satu diberkati, yang satu dibinasakan. Yang 10 orang dibinasakan, saudaraku. Yang 2 orang diberkati. Itu bedanya. Nah, saudara termasuk yang mana dalam kehidupan ini? Orang negatif berkata semua terjadi gara-gara ini atau gara-gara itu. Orang negatif selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan orang lain. Kalau hari-hari ini mungkin selalu menyalahkan COVID-19. Ini semua gara-gara COVID-19. Atau menyalahkan si A, si B. Orang yang positif berkata, yes, memang sekarang hidup ini sulit, tetapi semuanya pasti baik. Mereka positif, saudaraku. Mereka tetap bisa bersyukur dalam segala situasi. Ya, oleh sebab itu, sebagai akhir daripada khotbah saya, ambillah satu action, ambillah satu keputusan. Pilihlah, saudara mau menjadi 10 orang yang mayoritas dengan sikap negatif, atau menjadi 2 orang yang bersikap positif, minoritas. Bersikap negatif, fokus kepada kelemahan, fokus kepada masalah, menoleh ke belakang dan bersungut-sungut. Dan mereka ini adalah orang yang dibinasakan, tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tanah yang luar biasa indahnya, tanah yang berlimpah-limpah dengan air susu dan madunya. Sebaliknya 2 orang yang minoritas, ya, kelompok kecil ini saja bersikap positif, fokusnya kepada Tuhan, fokus kepada solusi, fokusnya ke depan bukan ke belakang, dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mereka diberkati dan mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudaraku yang terkasih, kesimpulan khotbah saya, jadilah positif supaya saudara bisa mengalami life breakthrough, terobosan dalam kehidupan dalam segala situasi, termasuk masa-masa yang sekarang ini. Ya, ringkasannya, orang negatif fokus kepada kelemahannya, orang positif fokus kepada Tuhan. Orang negatif fokus kepada masalah, orang positif fokus kepada solusi. Orang negatif fokus atau menoleh ke belakang, orang positif menatap ke depan. Orang negatif selalu bersungut-sungut, orang positif penuh dengan ucapan syukur. Saudara ada di mana? Keputusan di tangan saudara. Doa saya supaya saudara menjadi orang yang positif, ya, sehingga saudara mengalami life breakthrough di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah melihat teladan daripada Kaleb dan Yosua. Walaupun mereka hanya berdua, tapi mereka berani melawan arus. Mereka tidak mengikuti mayoritas. Mereka menjadi orang yang positif, yang optimis, yang mengandalkan Tuhan. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang, tapi mereka menatap ke depan. Mereka tidak bersungut-sungut karena masalah yang besar, tapi mereka selalu bersyukur dan percaya, yakin akan pertolongan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya setiap orang yang mendengar firman pada malam hari ini mengubah kehidupannya, mengubah cara pandangnya, mengubah pola pikirnya menjadi orang yang positif, supaya kami bisa mengalami life breakthrough, terobosan kehidupan bahkan di masa-masa yang sulit. Doa di dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan lagu Chan Mei Kan Xie Ni. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening seperti yang tertera di bawah ini. 赞美你耶和华，我们的天父，赞美你赐下你基督的耶稣，赞美你耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞
赞美你，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你这些日子以来的看顾，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容，圣灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan. Bila persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Acara berikutnya mari kita masuki acara perayaan ulang tahun Persada yang ke-21. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Persada. Semoga tetap sukses selalu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 祝你生日，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日，祝你生日，祝你生日快乐。Selanjutnya mari kita masuki acara pemotongan kue ulang tahun dipimpin oleh Bapak Pengurus Persada, Mr. Evani. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi. Panjang umurnya, di sini kami doakan untuk Mimi Persada semoga semakin diberkati dan begitu juga dengan jemaat-jemaatnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Selanjutnya mari kita masuki doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Mari saudaraku kita mengucap syukur di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi. Bahkan masa-masa pandemi ini Engkau tetap menyertai kami. Engkau masih memberi berkat kesehatan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Terlebih lagi hari ini secara kolektif bersama-sama kami merayakan ulang tahun Persada yang ke-21. Ini adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas persekutuan ini. Demikian juga atas setiap pengurus maupun anggotanya. Tuhan hamba berdoa kiranya melalui ulang tahun ini
kami makin bersemangat di dalam kehidupan kami, setia mengikut Tuhan, menjadi orang yang bisa mempunyai sikap yang baik, sikap yang positif, memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Tuhan, melalui kesempatan yang baik ini, turunkanlah, curahkanlah berkat-Mu turun atas setiap anggota kami di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mereka punya hikmat bijaksana bersama dengan Engkau menyelesaikan dan melewati dengan baik. Turunkanlah berkat damai sejahtera, turunkanlah juga berkat kesehatan di dalam masa-masa yang berbahaya ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap pengurusnya, makin setia melayani Tuhan, bersungguh hati, komitmen di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami berdoa supaya persekutuan Persada ini boleh makin berkembang, makin bertumbuh, makin menjangkau lebih banyak jiwa, dan jadi berkat bagi lebih banyak orang. Nama Tuhan yang dimuliakan. Doa syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memperkenalkan Anda, seorang sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkanku sendiri dalam sedih dan susah. Sebuah persembahan pujian yang manis dari Voice of Love. Firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 14 berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Mari kita saksikan persembahan pujian oleh Kids Praise.
Untuk persekutuan persada ke depannya jatuh pada tanggal 14 November 2020 masih secara online. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk tetap setia mengikuti persekutuan persada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, mari kita masuki doa berkat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Saudaraku yang ada di tempat ini silakan bagi berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan ini secara online di rumah masing-masing. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Bukalah hatimu, terima dengan iman. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan pimpinan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.